Selamat malam, Kak Halo, Febri. selamat malam, Sonia. Oke, Oke, suaranya kedengaran jelas ya, Kak ya? sekarang jelas ya. Oke, Oke, oke. Selamat malam juga sahabat kakak semuanya di sini. selamat malam sahabat kakak. Hai. Wah, Kak Febri lagi di mana nih, Kak Febri? Ini lagi di rumah, lagi sekarang di Jayapura, lagi di Jayapura. Oh, Lagi lagi di Jayapura. Wow, luar biasa ya. Walaupun dari Jayapura jauh, tapi semangat loh untuk bisa mengisi acara ngoceh pada malam hari ini buat sahabat kakak semua. Spesial banget nih, keren Kak Febri. iya, ini sangat Oke. sibuk. Oke, ini aku boleh mulai ya, Kak ya? Silahkan. Iya, selamat malam, sahabat kakak semuanya. Wow, senang banget ya, karena walaupun malam-malam gini, tapi lihat semangat dan antusias dari sahabat kakak semua, kita jadi lebih semangat lagi ya, Kak Febri ya. Selamat datang di acara ngoceh Kak Febri dan sahabat kakak semua. Jadi ngoceh ini adalah ngobrol cerita hebat. Wih, terima kasih buat sahabat kakak semua yang sudah bergabung. Nah, ini juga hari Jumat. Ini tuh hari yang spesial banget ya Kak Febri dan sahabat kakak ya. Hari Jumat bulan Oktober. Wih, Oktober O-nya apa sahabat kakak? Bukan, oh kita udah asing ya, Cia. Bukan dong. Jadi ini spesial banget. Ini hari Jumat di tanggal 18 Oktober. Kita itu memperingati International Rural Women's Day. Yeay. Wow. Ini sesuai dengan tema kita pada malam hari ini ya, Kak Febri ya dan sahabat kakak ya. Nanti kita bakal ngobrol bareng narasumber kita yang kerennya luar biasa. Wih, nanti kita bakal kenalan sama Kak Febri, ngobrol-ngobrol bareng. Aku juga nggak sabar banget nih buat bisa ngobrol sama Kak Febri di sini. Nah, langsung aja ya teman-teman sahabat kakak ya. Jadi aku mau ngenalin ngoceh tuh apa sih gitu. Ngoceh tuh bukan ngoceh ngobrolin hal receh tuh bukan banget ya sahabat kakak ya. Jadi ngoceh sendiri ini itu adalah program ngobrol atau diskusi santai melalui IG Live dengan sahabat kakak yang telah menjadi penerima manfaat dari Yayasan Kokalbe maupun orang-orang yang telah aktif berkontribusi dalam kegiatan pemberdayaan perempuan serta pendidikan yang semoga harapannya nih dapat bermanfaat dan menginspirasi untuk kita semua di sini. Ini sesuai dengan tagline-nya Yayasan Kokalbe nih, Kak Febri nih. Acara ini tuh. Kokalbe ini memiliki tagline berdaya, berkarya, dan berbagi. Wih, keren banget ya. Ini sambil kita nunggu sahabat kakak semua di sini. Aku boleh kenalan dulu mungkin ya, Kak Febri ya. Halo? Oke, ini ya, bisa dengar suaraku ya? Dengar, dengar, dengar. Oke, baik, Yuda dan juga teman-teman semuanya, sahabat kakak, selamat malam, salam kenal. Saya Febriani Naomi Sumbre, bisa dipanggil Febri. Mm, Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Pertama-tama saya mengucapkan selamat Hari Perempuan Pedesaan Sedunia yang kita mm. peringati setiap tanggal 15 Oktober setiap tahunnya, dan ini buat semua teman-teman juga yang berkontribusi buat pengembangan desa, kemajuan desa. Benar-benar kita sangat apresiasi dan turut merayakan juga. Nah, di kesempatan yang lain ini saya juga bersyukur bisa diajak untuk ngoceh bersama teman-teman atau sahabat kakak. Kita akan berbagi bersama. Saya sendiri saat yang merupakan CEO dan juga uh, founder dari Money Body Planners yang juga saya bangun bersama dengan teman-teman saya sejak 2020 untuk bisa Wih. berkontribusi buat membangun kemajuan ekonomi ya dari tingkat kampung, kemudian juga ada di kota Jayapura, dan kami memang banyak berkegiatan di Papua, masih di Papua saat ini.
Iya, keren banget. Aduh, keren banget ya. Wis, aku sampai amazed banget loh ini. Bisa ngobrol sama Kak Febri. Pasti sahabat kakak semua di sini juga sangat sangat pengen banget ya ngobrol lebih lanjut sama Kak Febri ini. Luar biasa banget nih. Berarti Kak Febri ini asalnya dari mana, Kak? Ini kita boleh Ya, ngobrol-ngobrol nih ya sambil nunggu teman-teman. baik, ya. Saya asalnya dari Jayapura. Sebenarnya saya Mm-mm. asli Biak, kalau Mm-mm. teman-teman tahu Biak Numfor, itu pulau juga, salah satu pulau juga di Papua. Tapi Mm-mm. saya lahir dan besar di kota Jayapura, di ibu kota provinsi Papua. Di Papua berarti ya. Papua. Wis, dari desa nih kita bakal ngobrolin woman empowerment dari desa kita bisa membangun negeri kita gitu ya kak ya. Iya, Oke, nah ini tadi kita udah kenal sama Kak Febri luar biasa banget ya Kak Febri ya. Ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang, wih. Biar Kak Febri dan juga saya makin disayang sama sahabat kakak. Jadi kita udah kenal sama Kak Febri, kenalin Kak Febri, salam kenal dan juga sahabat kakak semua. Perkenalkan, saya Adinda Putri Sarah Wibowo, biasa dipanggil Adinda ataupun Dinda. Saya merupakan penerima beasiswa Bakti Tani, salah satu awardee dari beasiswa Bakti Tani dari Yayasan Kokalbe tahun 2023. Nah, terima kasih atas kesempatannya. Saya akan memandu acara ngoceh pada malam hari ini bareng sama Kak Febri pastinya. Wih. Nih ngomongin tentang desa nih Kak Febri. Mungkin Kak Febri bisa ceritain dong, Kak Febri tuh gimana dulu di desa mana tinggalnya, terus gimana sih kakak itu bisa hidup di desa tersebut gitu, bisa membangun desa tersebut. Apakah iya, kontribusi kakak sebagai perempuan gitu, woman empowerment mungkin bisa sharing nih sama teman-teman semua. Gimana baik. ceritanya nih Kak? Jadi saya sebenarnya Hmm? lahir dan besar itu di kota Jayapura. Jadi saya bukan lahir di memang kampung saya sendiri, kampung halaman saya sendiri, tapi saya lahir di Sentani. Sentani itu ada di Kabupaten Jayapura di Hmm? tepi Sentani kalau teman-teman pernah dengar. Jadi dari kecil itu saya di situ di kampungnya orang, sebenarnya bukan di kampung halaman sendiri. Hmm? uh, saya bertumbuh, saya mulai SD, sekolah dasar, kemudian SMP sampai dengan SMA itu di Jayapura. Karena orang tua saya Hmm? itu latar belakangnya kerjaannya memang banyak terlibat dalam pengembangan masyarakat. Jadi dari saya kecil itu sudah terbiasa dibawa sama orang tua ke kampung-kampung. Oh, Apakah itu oke, oke. kegiatan papa dalam pengembangan masyarakat, kebetulan juga waktu itu juga pengembangan ekonomi, ada kelompok petani, kelompok ibu-ibu atau mama-mama di Papua. Jadi saya sudah terbiasa dari kecil Mm-mm. melihat orang tua bekerja seperti itu. Nah, kemudian saya Mm-mm. lanjut berkuliah ke luar Papua nih, ke Surabaya, kemudian saya ketika berkuliah itu juga mulai mengenal diri sendiri, mulai mencari tahu apa yang saya suka. Kemudian barulah saya ketemu kalau saya terpanggil, saya pengen juga ketika bekerja itu saya bekerja kembali ke kampung. Nah, dari situ baru awal mulanya saya mulai terlibat untuk kerja-kerja pengembangan di kampung-kampung atau di pedesaan-pedesaan. Itu dimulai dengan ketika tahun 2015 saya lulus kuliah, saya baru bergabung di salah satu NGO yang ada di Indonesia Mm-mm. yang memang fokus itu untuk pengembangan eh, anak-anak, tapi itu jumlahnya dari kampus. Dan saya bukan ditempatkan di Mm. Papua, tapi saya malah justru ditempatkan di pedalaman Kalimantan, Mm-mm. dan kemudian baru eh, pindah lagi selama kurang lebih 3 tahun di Sumatera, di Nia Selatan. Jadi disitulah Ah. saya mulai berkecimpung di pemberdayaan masyarakat, khususnya di Mm-mm. tingkat kampus. Dan mulai banyak terlibat, sudah 9 tahun lah kalau saya hitung, sejak 2015 sampai dengan saat ini banyak terlibat di pengembangan-pengembangan masyarakat, khususnya di level kampung, seperti itu. Uh, keren banget ya. Wow, luar biasa banget nih pengalamannya Kak Febri nih.
Kalau boleh tahu nih Kak, NGO-nya itu kegiatannya apa nih Kak? Boleh diceritain sama sahabat Kakak nih? Jadi karena udah 9 tahun, jadi memang berpindah-pindah ya. Jadi waktu Mm. dari tahun 2015 itu NGO-nya fokusnya untuk peningkatan kesejahteraan anak. Jadi bagaimana Oke. saya memastikan saya bekerja bersama komunitas di kampung, ada kurang lebih 13 kampung kalau saya tidak salah itu eh, Mm. kami bekerja sama bersama masyarakat, ibu-ibu, perempuan-perempuan di kampung, yang terlibat sebagai kader, kemudian juga sebagai tutor PAUD, Hmm. memastikan bagaimana anak-anak itu terpenuhi gizinya dan juga tumbuh kembangnya itu baik begitu. Jadi mereka uh, apa terlibat di posyandu, kemudian terlibat di pendidikan anak usia dini, anak-anak yang usia SD juga bagaimana mereka tidak putus sekolah tapi mereka bisa berpartisipasi di sekolah. Jadi itu benar-benar kerja bersama, berkolaborasi dengan pemerintahan kampung, kemudian juga masyarakat, ibu-ibu, bapak-bapak, orang tua anak, kemudian juga pemerintah di level kabupaten. Waktu itu juga kita terlibat untuk saling bahu-membahu untuk fokus peningkatan kesejahteraan anak. Kemudian sampai dengan tahun 2018 itu baru saya pulang ke Papua dan saya juga karena kecintaan saya untuk terus bisa berkontribusi berbagi dengan masyarakat di kampung. Saya kemudian juga uh, kembali ke kampung saya ya di Sentani. Waktu itu saya tempat saya kelahiran saya bantu juga teman-teman yang ada di uh, salah satu kampung di dekat Danau Sentani itu untuk rumah baca. Jadi bagaimana saya ajak teman-teman muda untuk berpartisipasi bisa uh, terlibat untuk ajar anak-anak di rumah baca, kemudian juga kumpulin buku-buku untuk anak-anak bisa baca yang akan kami sumbangkan ke rumah baca tersebut. Kemudian juga saya bisa banyak terlibat juga di tahun 2021 tuh pernah inisiasi dengan dinas di kabupaten juga kita bikin pelatihan buat mama-mama karena kebetulan kampung itu potensinya adalah sagu. Kita kemudian bikin pelatihan untuk pengolahan produk turunan sagu, bikin es krim sagu, kemudian juga belajar bikin mie sagu. Harapannya teman-teman di kampung, mama-mama dan juga anak-anak muda di sana bisa kembangkan itu sebagai salah satu peluang usaha untuk mereka bikin ya produk yang nantinya bisa dijual gitu. Kemudian baru di ya karena banyak terlibat di pengembangan kewirausahaan, akhirnya saya di tahun 2020 bersama teman-teman tuh baru kami um, membentuk Mani. Halo Kak? Halo? Halo? Oke, Halo suara di saya terdengar Kak? Van? Iya, Kakak, oke. Oke. Iya, lanjut Kak Van. Oke, suara lanjut Kak Febri. terdengar. Terdengar, Halo, terdengar. suaraku terdengar ya? Halo, Hmm? Iya, bisa dengar? lanjutin Kak. Iya, iya. Jadi baru tahun 2000, jadi baru tahun 2020 itu bikin Money Baby Planner sama teman-teman. Ya, oke. Baik, aku lanjutin ya. Ya, baru tahun 2020 memberikan pelatihan dan juga pendampingan kepada eh, kelompok-kelompok usaha di kampung. Ada kurang lebih sejak tahun 2020 itu sampai sekarang sudah ada Hmm? 500 pelaku usaha yang kami lebih dari 500 pelaku usaha yang kami latih dan dampingi. Kemudian ada juga kelompok perempuan adat yang mereka itu uh, bikin produk anyaman noken begitu. Itu noken itu kayak tas anyaman tradisional yang Hmm? dibuat mama-mama di Papua sini. Kemudian juga ada Oh, oke. kelompok ya petani, petani Hmm. kakao dan
termasuk juga kami juga pernah sharing dengan mahasiswa dan juga anak sekolah untuk uh, menumbuh kembangkan jiwa kewirausahaan seperti itu. Oke, keren banget ya. Seru banget nih Kak, dengerin ceritanya Kak Febri nih. Nah, tapi kalau menurut Kak Febri sendiri nih, karena sudah menjajaki desa-desa gitu ya Kak, kalau menurut Kak Febri sendiri nih, menurut Kakak desa-desa tersebut tuh gimana Kak? Apakah butuh untuk pembangunan lagi? Apakah butuh generasi muda? Atau butuh agen-agen perubahan lagi? Atau butuh bantuan yang seperti apa kalau menurut Kakak? Iya, um, memang dari begitu banyak kampung yang saya kunjungi punya berbagai macam apa ya tantangannya dan keunikannya masing-masing begitu ya. Dari Sumatera Benar. dan Kalimantan, dari Papua itu punya eh, keberagaman begitu dan berbeda-beda setiap kampung punya tantangan dan juga potensinya. Nah, tapi saya sangat setuju sekali seperti yang tadi Dinda bilang kalau misalnya setiap kampung itu memang butuh apa ya agen-agen perubahan begitu. Termasuk juga kalau setiap kampung-kampung dari dulu saya selalu tanamkan dalam diri sendiri kalau saya ke kampung-kampung itu saya pasti akan sangat mendorong dan mendukung peran perempuan dan juga anak muda. Kenapa saya sangat mendukung peran perempuan dan anak muda? Karena saya lihat selama-sama saya ke kampung-kampung itu paling perempuan dan anak muda tuh sepertinya kurang begitu dilibatkan begitu ya karena kadang tuh biasanya bapak-bapak orang-orang tua yang lebih diutamakan gitu jadi kayak saya pernah di waktu di Sumatera tuh saya bisa-bisa dalam satu pertemuan tuh hanya saya perempuan muda sendiri yang lainnya tuh semuanya bapak-bapak tapi kemudian um, saya mendorong juga untuk terus serta terlibat aktif perempuan-perempuan, ibu-ibu, kemudian juga anak-anak, kita bikin forum anak dan juga pemuda-pemuda. Nah, dan itu yang membuat saya terdorong untuk terus melibatkan perempuan dan juga anak muda dalam di setiap kampung. Jadi kalau ada pelatihan yang kita bikin atau ada kegiatan yang kita bikin pasti saya coba mendorong untuk keterlibatan anak muda dan juga perempuan sehingga mereka juga bisa berpartisipasi dan saya yakin dengan adanya kolaborasi antara orang tua, anak muda dan juga perempuan ibu-ibu tuh suatu kegiatan itu untuk keberhasilannya tuh akan lebih baik begitu. Jadi menurut saya salah satu hal yang cukup penting juga adalah bagaimana melibatkan peran serta perempuan dan juga anak muda baik itu mau tantangan dalam di suatu kampung beragam atau seperti apa tapi peran mereka tuh cukup penting supaya bisa membawa perubahan gitu membawa sesuatu yang bermanfaat dengan pemikiran-pemikiran baru kemudian dengan inovasi-inovasi kreatif yang bisa mereka ciptakan itu akan sangat bermanfaat menurut saya seperti itu. Oke Kak, weh. Nah, Kak Febri, nah kita sambil nunggu teman-teman nih yang pada join semua di sini. Kita kan ini hari yang spesial banget nih. Kita tuh membahas mengenai Hari Wanita Pedesaan Sedunia, gitu ya Kak Febri ya. Oke. Jadi nanti kita mau belajar bagaimana sih kita tuh sebagai wanita khususnya dari pedesaan bisa memberikan kontribusi yang signifikan khususnya dalam membantu perekonomian dan juga pembangunan desa. Nah, kayak yang diceritain sama Kak Febri ini menarik banget ya kayak tadi katanya kebanyakan tuh di sana tuh bapak-bapak gitu. Jadi bahkan wanita yang muda sendiri tuh cuma aku aja gitu ya Kak Febri ya. Nah, gimana sih Kak Febri? Ada nggak tips gimana sih mungkin sahabat kakak semua di sini tuh banyak yang merasa wanita tuh jadi takut karena dia wanita, cewek gitu. Jadi takut karena orang lain banyak yang cowok-cowok gitu, banyak yang lelaki mayoritas tuh dominan laki-laki. Sedangkan wanita kan kadang-kadang kan suka dianggap lemah dan disepelekan gitu. Nah, apa sih Kak menurut Kak Febri apa tips buat kita nih buat sahabat kakak Iya, semua di sini biar kita tuh semakin pede dan berani kayak Kak Febri. iya. Um,
kalau mungkin kita mulainya ada rasa takut atau ya takut ditolak atau ya perasaan-perasaan mungkin uh, ini nanti dibilang apa nih kalau misalnya kita sebagai perempuan apalagi anak muda mau uh, mencoba melakukan sesuatu di kampung. Uh, Memang itu ketika mulai tidak gampang, tapi saya banyak menemukan teman-teman anak-anak muda, kemudian mama-mama juga yang di kampung itu yang punya apa ya punya semangat, kemudian mereka tuh akhirnya hari ini bisa menjadi sosok-sosok yang penting gitu, sosok-sosok yang akhirnya bisa punya peran yang luar biasa dan membawa perubahan buat kampungnya. Jadi kalau menurut saya sebagai seorang perempuan, sebagai seorang anak muda juga untuk bisa berbagi sama teman-teman juga yang um, sesama perempuan yang muda yang dari kampung, kita mungkin bisa mulai dengan langkah-langkah kecil yang bisa kita lakukan sesuai dengan potensi yang kita miliki. Saya pikir itu bisa menjadi langkah yang baik yang saya juga coba dalam diri saya sendiri gitu. Jadi berusaha untuk mengalahkan ketakutan-ketakutan yang kita punya dan mulai dengan langkah-langkah kecil. Mungkin kita nggak langsung bisa bikin hal yang luar biasa besar buat satu kampung langsung menjawab setiap permasalahan misalnya yang ada di suatu kampung, tapi kita bisa membuat satu langkah kecil menunjukkan peran kita secara aktif. Saya pikir itu juga akan menjadi langkah yang baik dan kemudian orang lain bisa melihat, orang-orang tua bisa melihat peran serta kita um, yang akhirnya bisa membuka kita kesempatan kita untuk bisa berpartisipasi lebih aktif dan lebih luas lagi. Um, Contoh kecil mungkin yang bisa diberikan misalnya dari seorang um, ibu muda juga di kampung yang salah satu kampung yang pernah saya kunjungi itu um, dia juga merupakan ibu rumah tangga biasa masih muda berkeluarga, kemudian dia um, berinisiatif untuk bikin produk 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 dari sagu dan itu dia bisa akhirnya mengajak juga ibu-ibu lain di kampungnya dan akhirnya sampai hari ini juga dia bisa terus berjalan dengan usahanya, dengan kelompok perempuannya dan bisa banyak memberikan apa ya inspirasi begitu buat orang-orang di luar kampungnya dan menurut saya itu sangat uh, baik sekali, sangat hebat sekali. Artinya dia mulai dengan uh, keresahan yang dia punya, dia lihat ada potensi di kampungnya, kemudian ibu-ibu di kampungnya yang juga bisa dia libatkan dan kemudian dia mencoba mengambil langkah itu dan akhirnya dia saat ini bisa punya peranan yang baik begitu. Artinya kita sebagai anak muda, sebagai perempuan, mungkin saya bisa bilang kalau anak-anak muda sekarang apa ya, harus punya semangat dan mau mencoba sesuatu dengan mulai dengan langkah-langkah kecil. Mungkin seperti itu sih tipsnya. Iya, oke. Keren ya, kayak. Ini nih kayak aku dan juga teman-teman semua yang masih mager-mageran gitu Kak, yang belum open minded gitu tentang pembangunan pedesaan gitu. Dengerin kata-kata dari Kak Febri ini sangat meaningful banget ya. Langsung tergugah gitu loh Kak Febri ya. Amin. Nah, oke. Ini sambil menunggu teman-teman semua, mungkin teman-teman yang baru join nih Kak Febri bingung ini acara apa sih gitu ya Kak Febri ya. Jadi buat teman-teman sahabat kakak yang baru join, jadi kita di sini nih ngoceh kali ini nih seru banget karena bertepatan juga pada hari ini yaitu Hari Perempuan Pedesaan Sedunia yang diperingati setiap tahunnya sebagai momentum untuk mengakui peran penting perempuan di daerah pedesaan dalam pembangunan ekonomi, sosial, dan juga lingkungan di Indonesia, khususnya di wilayah 3T seperti Papua. Nah, perempuan memainkan peran krusial ya Kak Febri ya dalam pengembangan ekonomi melalui berbagai inisiatif lokal, mulai dari pertanian hingga kewirausahaan. Nah, kita juga spesial banget nih narasumber kita pada malam hari ini. Kita ngobrol-ngobrol pas banget ya, sesuai dengan Kak Febri ini asalnya juga kebetulan dari Papua, terus juga bergerak di bidang empowerment moment gitu, women empowerment. Pas banget ya, teman-teman sahabat kakak ya. Kita udah
ngobrolin banyak, seru banget nih kalau nyimak dari awal ya Kak Febri ya. Seru, asyik banget. Nah, tadi juga udah dikasih tips and trick dari Kak Febri. Nah, kalau misalnya nih Kak, kayak aku mau tanya lagi nih Kak, kayak aku mahasiswi gitu ya, misalnya teman-teman juga, sahabat Kakak semua yang lihat di sini mahasiswi, mereka tuh mau melakukan suatu perubahan seperti apa yang dikatakan oleh Kak Febri itu, misalnya hal kecil, tapi kita tuh takut karena mungkin kita tuh merasa bahwa hal yang kita lakukan itu nggak berdampak besar gitu Kak. Khususnya dalam hal pembangunan ya, pembangunan pedesaan gitu. Nah kalau menurut Kak Febri tuh gimana Kak? Ya, berarti pengen membuat suatu gerakan kecil, inisiatif kecil, tapi takutnya tuh nggak berdampak gitu ya. Nggak Hmm, punya, takutnya nggak berdampak gitu. ya Nggak sebagai worth mahasiswa. it gitu. Nah, oke, sebagai mahasiswa ya teman-teman. Dinda juga sekarang masih mahasiswa ya, semester berapa Iya, sekarang? aku semester 7 Kak Febri. Jadi ya, Iya, sebentar lagi udah skripsi lulus lulus. skripsi betul. Nah, ya. Nah ya teman-teman, setahu saya ya, kayak sekarang ini kan memang sebagai mahasiswa kita punya banyak sebenarnya banyak peluang untuk eh, bisa berkontribusi untuk kampung. Sebenarnya saya juga sebagai eh, selama berkegiatan kalau punya kesempatan-kesempatan bisa ngobrol sama teman-teman mahasiswa, saya selalu sangat mendorong sih teman-teman mahasiswa untuk kembali. Ya kita kan semua rata-rata pasti punya kampung halaman ya, kita berasal dari kampung gitu. Gimana kita kembali lagi melihat kampung kita sebagai orang-orang yang berasal dari kampung, yang punya pendidikan, yang bisa dapat ya pendidikan tinggi. Menurut saya itu salah satu suatu privilege yang mana kita gunakan itu untuk bagaimana nanti kedepannya juga bisa menjadi manfaat buat orang lain gitu. Kita nggak usah pikir untuk ketika mau buat sesuatu kita kita berpikir bahwa itu akan selalu harus punya manfaat yang besar atau dampak yang langsung besar begitu. Tapi menurut saya ketika sesuatu itu kita mulai dengan niat yang baik, kemudian juga kita mulai dengan apa yang kita punya kemampuan sebagai seorang mahasiswa yang sudah belajar, punya pengalaman, punya kemampuan, punya keterampilan, punya pengetahuan dan juga punya jejaring yang bisa kita gunakan untuk bagaimana itu bisa jadi manfaat buat pengembangan kampung kita. Kalau saat ini mahasiswa saya pikir ada banyak kesempatan dari kampus ya yang bisa digunakan. Kalau misalnya nih nggak berani untuk atau belum percaya diri untuk memulainya sendiri, ada peluang-peluang dari kampus yang saya pikir itu bisa jadi kesempatan untuk mahasiswa bisa gunakan untuk belajar tentang bagaimana berkontribusi untuk kampung. Contohnya ada program-program seperti KKN atau misalnya uh, saya pernah kegiatan di salah satu kampung itu saya didampingi sama mahasiswa yang ikut program kampus Merdeka kalau sekarang ya. Kampus Merdeka itu pengembangan desa atau pokoknya itu ada kaitannya dengan pengembangan desa. Nah menurut saya tuh kayak itu sesuatu yang bagus sekali karena mereka akhirnya bisa mendukung pekerjaan kami meskipun kami uh, tidak apa ya tidak punya kerjasama, tapi kebetulan mereka ada di kampung sehingga waktu itu ketika kami ada di kampung yang sama kepala kampung kemudian uh, memperkenalkan kami dan kami bisa kerjasama untuk sama-sama bisa bikin kegiatan, bisa melakukan penilaian kepada kelompok usaha yang ada di kampung. Dan menurut saya itu yang mereka buat itu termasuk hal yang sangat apa ya bermanfaat gitu. Mereka nggak melakukannya sendiri, mereka melakukannya bersama dengan kampus. Nah mungkin kegiatan-kegiatan ini teman-teman bisa lihat, teman-teman bisa temukan di kampus saat berkuliah dan bisa terlibat di situ sehingga bisa sambil belajar sebagai uh, cara teman-teman untuk bisa belajar bagaimana sih kalau saya mau berkontribusi mau bekerja untuk pengembangan ekonomi di kampung. Menurut saya itu langkah yang baik yang bisa teman-teman ambil. Selain itu juga mungkin bisa terlibat dalam kegiatan-kegiatan um, sukarelawanan, misalnya kayak pengabdian-pengabdian yang mungkin banyak dibikin oleh komunitas-komunitas. Itu bisa jadi satu langkah yang baik untuk teman-teman memulai.
bagaimana Hmm. kalau misalnya daripada bikin sendiri, belum percaya diri, belum tahu mau bikin apa, takut juga tidak punya manfaat, nah bisa bergabung di kegiatan-kegiatan seperti itu untuk mungkin memulai langkah. Karena saya juga awalnya ketika kuliah juga belajarnya ya dari situ, Hmm. dari Hmm. kegiatan dari kampus, pengabdian-pengabdian masyarakat yang dibuat oleh kampus itu saya belajar tentang bagaimana sih melakukan pengembangan masyarakat itu. Dan ketika saya masuk ke dunia kerja, saya kemudian punya lebih lebih ada rasa percaya diri karena saya sudah punya pengalaman ketika waktu kuliah tuh terlibat di kegiatan-kegiatan seperti itu. Mungkin mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan dari Dinda dan bisa menjadi inspirasi juga buat teman-teman gitu. Iya dong, sama inspirasi pastinya. Nah, pokoknya banyak ya, kayak banyak cara nih kita sebagai mahasiswa, kita sebagai generasi muda, agent of change gitu. Banyak cara kita untuk bisa mengabdi pada masyarakat gitu ya. Banyak platform-platform juga sekarang ya, apalagi kita sekarang juga udah go digital gitu ya, Kak Febri ya. Iya betul. Oke. Iya, Nah, nih Kak Febri nih, iya kita iya. sambil Karena tunggu teman-teman. Gimana Kak iya, Febri? iya tadi kalau Dinda bilang tentang go digital kan teman-teman sekarang pasti aktif ya bersosial media ya. Mungkin Benar. TikTok, mungkin Instagram, kita bisa aja tuh coba-coba cari-cari informasi tentang kegiatan-kegiatan, mungkin apakah kegiatan tentang eh, volunteer ke kampung misalnya, berkegiatan mendukung pengembangan kampung dan lain sebagainya. Itu kan biasanya saat ini kayaknya ada banyak komunitas-komunitas yang di luar kampus ataupun dari kampus yang bikin, dan itu kita bisa dilibatkan sebagai relawan atau volunteer yang terlibat, dan itu juga bisa jadi salah satu opsi untuk cari-cari info dari Instagram, dari sosial medianya gitu-gitu kan teman-teman. Iya, bener banget. Bener banget ya, sahabat kakak ya. Wih, kita sekarang nih generasi milenial gitu ya, Gen Z. Wih. Mungkin teman-teman nih yang join live pada malam hari ini, kalau misalnya ada pertanyaan, boleh banget langsung tanyain aja di kolom komentar teman-teman. Nanti kita bakal bahas ya kak ya. Kita bakal menjawab pertanyaan dari teman-teman sahabat kakak semua. Nah, Kak Febri, ini aku kepo banget nih, penasaran banget nih. Tadi kan Kak Febri udah cerita ini pengalaman-pengalaman Kak Febri gitu, udah ke desa yang ada di Kalimantan, Sumatera, dan lain sebagainya. Nah, ada nggak sih Kak cerita pengalaman yang paling unik gitu waktu Kak Febri ke desa mana gitu? Ada nggak Kak yang paling unik gitu, meaningful gitu? Hmm, Boleh ceritain sebenarnya nggak Kak? kalau bilang pengalaman yang meaningful, hampir semua desa tuh punya pengalaman yang meaningful ya ketika saya berkegiatan bersama masyarakat. Hmm. Mungkin salah satu yang berkesan itu terkait terakhir waktu saya berkunjung ke Kabupaten Yapen, itu di salah satu kampung. Itu Kabupaten Yapen kan pulau tersendiri ya, Hmm. di Papua, dan itu kami waktu itu benar-benar pertama kali saya ke kampung itu, dan belum pernah ditemani sama eh, tidak didampingi sama eh, tim lokal yang ada di situ. Jadi kami benar-benar hanya dihubungkan bagaimana nanti transportasi ke sana, dan kemudian tiba di sana, dan di sana juga eh, puji Tuhannya baru dapat sinyal, dan waktu itu kita harus menyeberang dari Biak, Kabupaten Biak ke Kabupaten Yapen, dan itu kurang lebih 3 jam di tengah laut. Kami benar-benar kayak, waduh ini kampungnya ini seperti apa, kemudian masyarakat nanti di sana seperti bagaimana, itu kami benar-benar belum terlalu tahu dan belum kenal, belum pernah bertemu dengan mereka sama sekali. Tapi kami sangat bersyukur sampai di sana mereka sangat menyambut kami dengan begitu baik, bahkan Hmm. dari tepi tepi kampung tepi pantai ke kampung itu jaraknya lumayan jauh, tapi mereka tanpa kami bilang, tanpa kami infokan terlebih dahulu bahwa kami akan sampai jam berapa, itu ternyata mereka sudah mengecek ke pantai beberapa kali, sampai akhirnya mereka eh, teman-teman dari kampung itu, anak-anak kecil malah itu yang disuruh orang tuanya untuk menjemput kami di pantai. Dan menurut saya itu sambutan yang sangat berkesan, dan saya
eh, merasa sangat terharu karena mereka bisa menyambut kami dengan begitu baik, dengan segala keterbatasan yang mereka punya. Mereka sangat ramah dan sangat menerima kami. Kemudian kami tinggal di kampung itu juga selama kurang lebih 1 minggu untuk melakukan penilaian ya bersama masyarakat di situ, karena mereka punya potensi pisang. Mereka eh, punya masyarakatnya punya kebun-kebun pisang yang cukup luas dan mereka biasa menjual pisang ke kota. Kami di situ bisa belajar dari mereka, mengenal mereka, dan kemudian juga diajak keliling ke kebun-kebun pisang, dan di situ saya belajar bahwa ternyata ada begitu banyak jenis pisang yang saya nggak pernah tahu, yang mungkin saya cuma tahu pisang pisang apa ya, pisang nona, pisang yang dimasak makan, pisang goreng itu buat bikin jadi pisang goreng atau pisang raji. Tapi pas di sana tuh saya jadi diperkenalkan tentang sesuatu yang baru, yang saya juga dapat apa ya, jadi belajar dari masyarakat tentang bagaimana dari zaman dulu sekali mereka bercocok tanam, kemudian akhirnya bisa ada perkebunan pisang yang menjadi potensi di kampung tersebut di Kabupaten Klaten, dan itu sangat menarik bagi saya untuk mengunjungi satu kampung yang saya tidak pernah tahu, bahkan tidak pernah bertemu orang-orangnya sebelumnya, tapi mereka bisa menerima kami dengan sangat baik dan saya bisa jadi belajar hal baru dari mereka. Itu mungkin yang bisa bagi saya. Ih, seru banget ya Kak ya. Itu tuh ngelihat warga-warga desa sana tuh sangat bonding gitu mau menerima kita. Itu tuh yang bikin kita terharu ya Kak ya. Betul banget. Jadi kayak, iya kita ini kan kadang merasa kayak kita orang baru begitu, kita Hmm. bukan bagian dari keluarga mereka, tapi mereka mau menyambut kita dengan baik dan sangat apa ya, sangat terbuka, kemudian juga bisa menjaga kita. Menurut saya tuh apa ya, penerimaan dari mereka tuh membuat kita sangat apa ya, menjadi punya semangat begitu untuk bisa berbagi sama mereka dan mendukung mereka supaya bisa lebih maju lagi. Iya, bener banget. Ih, seru ya Kak ya. Jadi pengen deh. Iya, Karena kita nih sebagai perempuan gitu ya, when woman supports each other, incredible things happen gitu ya Kak ya. iya, betul banget, setuju. Nah, ini nih Kak, udah ada yang tanya nih di kolom komentar nih Kak. Ada yang tanya, apa aja ya Kak yang harus dipersiapkan kalau mau berkegiatan di desa? Masih agak takut nih untuk mau mencoba gitu. Jadi apa Iya, yang ini harus dipersiapkan Kak kalau kita mau uh, ke desa gitu? iya. Kalau ini mungkin saya ceritanya dari sudut pandang teman-teman yang anak-anak mahasiswa masih muda baru mau mulai mencoba ya. Kalau saya Bener-bener. kan, nah kalau saya kan dengan tim saat ini kebetulan kami sudah punya lembaga, jadi kami melakukannya secara lembaga. Tapi kalau teman-teman yang mungkin baru mau mulai sebagai anak muda mahasiswa, teman-teman bisa seperti yang tadi saya bilang ya, mulailah dengan apa yang kita punya, apa yang ada pada kita, dan apa yang bisa kita lakukan. Jadi kalau teman-teman misalnya nih sebagai anak muda, saya bisa, saya kuliah terkait tentang pertanian. Oke, Hmm. ada ilmu-ilmu yang saya pelajari di perkuliahan, yang ketika saya pulang ke kampung, saya bisa bagikan itu mungkin buat masyarakat. Misalnya, saya kurang tahu ya, apa bisa membuat pupuk kah, atau hal-hal sederhana yang mungkin bisa diajarkan ke teman-teman di kampung, yang bisa jadi pengetahuan baru buat mereka dan bermanfaat buat mereka, bisa gunakan untuk kehidupan mereka. Atau misalnya teman-teman muda bisa mulai dengan hal-hal kecil yang teman-teman punya, misalnya bisa menggunakan sosial media, kan pasti teman-teman bisa aktif menggunakan sosial, bisa mungkin sharing ke ibu-ibu di sana yang mungkin mau memasarkan produk jualannya. Itu sebenarnya bisa teman-teman lakukan. Ini ibu bisa pakai Facebook atau ibu bisa punya bikin Instagram untuk promosikan. Siapa tahu teman-teman orang-orang di kota pengen beli, pengen ini, mungkin jadi bisa, misalnya bisa mereka bisa tahu gitu di kampung ini ada produk ini gitu, teman-teman bisa menggunakan itu. Atau misalnya teman-teman ketika pulang ke kampung punya waktu dan tahu bahwa ada
di kampungnya ada potensi nih, misalnya pariwisata, teman-teman bisa menggunakan platform teman-teman, sosial media teman-teman untuk mempromosikan wisata yang ada di kampung teman-teman. Menurut saya tuh hal-hal sederhana yang bisa dilakukan untuk yang bisa dilakukan sebagai langkah awal untuk memulai berkontribusi bagi kampung. Itu sih. Benar, setuju banget sih Kak. Mungkin tuh yang aku bisa rasain sih sahabat Kakak, apa yang dirasain sahabat Kakak gitu. Mungkin mereka itu termasuk aku juga nih ya Kak, takut gitu. Untuk memulainya tuh takut kayak, wah kira-kira tuh berdampak besar nggak ya? Padahal apa yang kita lakukan, sekecil apapun yang kita lakukan itu pasti ada dampaknya ya Kak Febri ya. Ya, percaya sekecil apapun yang kita lakukan itu pasti punya punya dengan hati yang tulus ya, dengan hati yang tulus, dengan semangat, dengan kesungguhan, itu pasti membawa manfaat buat orang lain. Meskipun itu mungkin cuma satu dua orang yang dapat manfaat dari dan merasakan dampak dari kita apa yang kita lakukan, tapi menurut saya itu tetap tetap sesuatu yang berarti begitu Mm-mm. bagi kita yang sudah melakukan sesuatu, setidaknya membawa perubahan bagi satu dua orang saja, tidak bisa semua kampung ya, tidak perlu semua orang merasakan, tapi satu dua orang saja itu sesuatu yang berharga dan berarti, bisa teman-teman lakukan terus dan lama kelamaan bisa menjadi sesuatu yang besar gitu. Oke, setuju banget sih Kak. Nah, Kak Febri, misalnya nih kalau teman-teman yang untuk memulai itu takut karena dia tuh sendiri gitu. Kalau misalnya ikut kayak komunitas gitu, misalnya kayak salah satunya seperti Money Bobby gitu ya Kak. Itu bisa banget ya Kak ya? Iya, bisa banget. Menurut saya itu salah satu cara untuk mahasiswa juga bisa akhirnya belajar begitu ya, karena saya juga apa namanya Mani Bobi juga biasa mengajak beberapa teman-teman yang masih muda, yang juga mungkin masih kuliah, yang juga Mm. untuk bisa terlibat di kegiatan-kegiatan yang kita selenggarakan. Bahkan yang unik juga waktu itu ada beberapa teman yang malah, mereka teman anak-anak muda mahasiswa juga yang malah DM dan menawarkan diri gitu, Kak, kalau misalnya di Maribobi Hmm. punya kegiatan, mau Mm. dong Kak diajak dong, dilibatkan. Dan menurut saya tuh itu sesuatu yang keren dan penting gitu. Jadi anak muda memang harus gitu, jadi jangan cuma nunggu tapi mau juga aktif untuk eh, DM atau ya kirim pesan, terus coba nanya gitu, siapa tahu ada peluang buat bisa terlibat dan sekaligus bisa jadi kesempatan buat belajar gitu. Jadi buat anak-anak Hmm. muda, ayo lebih aktif, lebih semangat, tidak perlu ragu atau takut, coba saja. Kalau misalnya ada peluang-peluang untuk bisa belajar, bisa berjejaring, bisa meningkatkan keterampilan, dimanfaatkan. Apalagi plus bisa memberikan manfaat kan buat orang lain. Iya, bener banget Kak. Jadi kalau mau ikut Money Bobby nih, kita bisa ya Kak, kita DM gitu. Kak, aku mau ikut dong. Gitu boleh banget ya berarti ya Kak ya? Ya boleh banget, nanti ke misalnya kalau ada teman-teman yang DM, kalau misalnya nanti Kak Febri lihat apa bisa cocok di mana kan, kalau teman-teman kebetulan ada di Papua kan bisa terlibat ya, misalnya ada Hmm. kegiatan di JIPO, ada teman-teman eh, sahabat kakak yang ada di JIPO juga ada ya, Linda? Iya, ada Kak. Jadi malah kebanyakan teman-teman dari sahabat Kakak ini dari luar Jawa Kak. Oh, oke, iya, nah Banyak itu. banget di daerah-daerah Papua Timur gitu banyak banget. Jadi teman-teman sahabat Kakak yang mau join nih ke Money Bobby gitu boleh berarti ya Kak ya? Ya, boleh, nanti kalau misalnya ada kegiatan yang cocok, kita bisa juga ajak teman-teman, mudah-mudahan bisa berkolaborasi, bisa teman-teman terlibat dan sama-sama belajar gitu. Iya, bener banget. Ih, asik deh. Kak, Kak Febri, ini ada pertanyaan lagi nih dari sahabat kakak di kolom komentar. Ini ada pertanyaan lagi. Kak, biasanya kalau mau ke desa itu bagaimana sih cara mengetahui apa yang bisa kita bantu dan mereka butuhkan tuh kayak apa? Apakah
Karena banyak kasus juga nih Kak, karena katanya waktu KKN itu beberapa warga itu kurang antusias karena programnya itu gitu-gitu aja dan tidak sesuai dengan apa yang mereka butuhkan gitu. Oke. Iya. Eh, ya apa namanya, kalau Kak Febri selama bekerja itu kan selalu bekerja dengan misalnya mitranya itu LSM atau NGO begitu ya, yang Hmm. memang punya wilayah dan kampung-kampung dampingan. Nah itu biasanya kita akan dapat data dan informasi itu dari mereka. Nah Hmm. kemudian kita akan turun lagi ke kampung itu untuk melakukan penilaian, namanya need assessment. Kita lihat di kampung ini nih kelompok usahanya, kan kalau programnya ekonomi berarti kelompok usahanya ini sudah sejauh mana sih mereka, kemudian apakah kelompok ini cukup solid secara organisasi, mereka cukup apa bagus manajemen kelompoknya atau tidak, kemudian bagaimana dengan manajemen usaha dan bisnisnya. Baru dari situ kita tahu bahwa oh ternyata mereka punya kendala-kendala di sini, misalnya belum paham terkait pengelolaan kelompok, belum ada apa susunan struktur kelompok, belum tahu tugas tanggung jawab ketua apa, bendahara apa, sekretaris apa, dan juga belum tahu bagaimana membuat rencana usaha, menghitung HP, harga pokok penjualan dan lain sebagainya. Nah itu baru kita tahu, dari situ baru kita bisa membuat pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan mereka gitu. Kalau teman-teman mungkin konteksnya masih teman-teman yang kuliah mungkin ketika melakukan suatu kegiatan misalnya, saya pikir itu juga bisa menjadi tahap penilaian gitu, itu juga bisa menjadi hal yang penting gitu ya. Jadi teman-teman bisa datang dulu sebelum sebelum kegiatan misalnya ya, bisa ke kampung dulu, diskusi sama misalnya kepala kampung kak atau orang-orang yang teman-teman kenal di kampung tersebut, sehingga sebenarnya tahu nih misalnya mau bikin kegiatan apa yang cocok dan sesuai dengan kebutuhan kampung itu. Contohnya saya waktu misalnya nih kegiatan dengan teman-teman pemuda, kami ke satu kampung, sebelum kami mau bikin kegiatan kami akan datang dulu ketemu bapak atau ibu di kampung sana, kemudian tanya misalnya kami mau rencana ada sumbang buku buat anak-anak di rumah belajar, kami akan tanya dulu apakah perlu untuk kita sumbangkan buku yang dibutuhkan kurang lebih seperti apa ya mama gitu. Ternyata mama bilang oh iya kalau begitu selain buku cerita anak yang bergambar, misalnya teman-teman kalau misalnya boleh didukung juga misalnya beli buku buku tulis, alat tulis, sehingga itu juga bisa dibagikan. Nah itu ternyata menjadi kebutuhan mereka. Kita pikir tidak perlu buku tulis dan lain sebagainya, ternyata itu jadi kebutuhan mereka. Kemudian mama juga minta misalnya kalau kakak-kakak mau mengajar, kakak-kakak mengajar tentang eh, peta Indonesia, karena anak-anak di kampung belum tahu tentang eh, pulau-pulau yang ada di provinsi-provinsi yang ada di Indonesia. Begitu tuh contoh kecil mungkin bisa dilakukan. Hmm. Jadi supaya tahu apakah ini sesuai atau tidak, bisa datang dulu dan melakukan penilaian gitu. Jadi ngobrol dulu sama Oke. mungkin seperti itu. Iya, kita kayak tahu dulu ya ini desa sasaran yang kita mau tuju tuh gimana gitu ya. Kayak istilahnya kita kenalan dulu lah ya gitu. PDKT Iya, dulu, Cia. dekat. Oke, Kak Febri. Nah, kalau harapan dari Kak Febri nih ke depannya mengenai pengembangan ekonomi maupun sosial, itu gimana, Kak? Kakak harapannya apa nih? Iya. Um, Kalau dari sejauh ini selama 4 tahun bersama dengan Mani Bobby, menemukan ada begitu banyak ya pembelajaran yang kita dapatkan dari selama kita di kampung. Ya tentu saja saya pribadi tuh berharap masyarakat bisa semakin apa ya, semakin terus solid untuk bisa bekerja sama di kampung, karena di kampung kan punya banyak potensi, kemudian juga ada dukungan-dukungan pemerintah yang diberikan ke kampung yang sebenarnya itu bisa dikembangkan secara optimal untuk kemajuan ekonomi kampung. Dan ya saya berharap ada apa ya
SDM-SDM yang adalah anak-anak muda yang juga punya kerinduan untuk kembali ke kampung, membangun kampungnya. Saya pribadi saat ini dengan Mani Bobi, saya juga punya kerinduan untuk bisa kembali nanti bisa berkontribusi mendukung teman-teman di kampung, terutama untuk pengembangan kelompok-kelompok usaha di kampung. Dan saat ini juga lagi harapan untuk bisa berkontribusi lebih. Tentu saya juga melihat kembali ke diri sendiri bahwa saya juga butuh belajar, jadi juga pengen lanjut sekolah lagi supaya nanti harapannya ketika pulang dari studi S2 bisa kemudian memberikan dukungan kepada khususnya terutama anak-anak muda dan juga perempuan di kampung sehingga mereka bisa menjadi agen-agen perubahan untuk membangun ekonomi dan juga sosial di kampungnya. Keren banget. Ini harapan yang sangat mulia banget ya Kak ya, karena tuh saya juga prihatin banget banyak sekarang generasi muda itu tuh yang menganggap bahwa kita tuh kalau kembali ke desa itu hal yang sangat remeh gitu Kak. Bahkan banyak generasi muda yang sekarang itu orientasinya itu pengen ke kota-kota besar tanpa membangun desa. Padahal dengan kita membangun desa perubahan gitu ya Kak ya. Khususnya untuk para wanita-wanita juga nih perempuan-perempuan gitu, to be a woman to be a warrior juga ya kak ya padahal ya. Iya betul. Jadi saya juga ya menurut saya perempuan anak muda itu kita punya potensi, punya kekuatan, punya kelebihan-kelebihan yang sebenarnya kita bisa gunakan untuk juga memberikan manfaat, membantu orang-orang di sekitar kita dengan kemampuan yang kita punya untuk membawa manfaat dan perubahan sih. Karena ya ada banyak contoh-contoh di kampung yang saya temui itu penggerak-penggeraknya itu perempuan dan juga anak-anak muda. Jadi saya yakin sahabat kakak saat ini juga mudah-mudahan terinspirasi, punya kerinduan juga dan keterpanggilan untuk mau nanti suatu saat bisa kembali ke kampungnya, membangun kampungnya, membuat inisiatif-inisiatif dan inovasi-inovasi yang punya manfaat sosial begitu. Wih, oke kak, luar biasa banget ya. Nih terima kasih banget kak Febri dan juga teman-teman sahabat kakak semua di sini antusiasmenya. Ini juga ada teman-teman nih yang udah komen, ada Sito Hangranto, Mak Cepapua tuh kak Febri. GBO katanya. Terus juga ada Kak Febri, keren nih. Ada Fania juga yang komen, iya Kak, aku suka ngajak teman aku untuk ikut kegiatan ke desa. Tapi banyak yang tidak mau dan memilih untuk melakukan hal lain karena merasa kurang penting. Nah, ini ya mungkin ya teman-teman ya untuk sahabat kakak semua yang lihat live ini gitu. Jangan menganggap bahwa ke desa itu hal yang kotor, hal yang menjijikan ya Kak ya. Karena kita dengan membangun desa itu juga membangun negeri. Jangan takut untuk melakukan hal-hal kecil ya Kak ya, Kak Febri ya. Aku senang banget nih bisa sharing sama Kak Febri. Jadi tergerak, termotivasi. Jadi berubah pikiran aku yang dulunya itu aku menganggap bahwa takut untuk berani mencoba hal baru, untuk berani membangun desa khususnya gitu ya, sebagai perempuan yang dianggap remeh oleh orang-orang gitu. Tapi lihat pengalamannya, storynya Kak Febri gitu, kita jadi semangat lagi ya sahabat kakak ya. Terima kasih banyak Kak Febri sudah meluangkan waktunya dan juga terima kasih kepada sahabat kakak ya. Luar biasa sih. Ini komen-komen juga banyak yang bertanya juga sangat interaktif ya Kak Febri ya. Nah, untuk terakhir nih Kak Febri, closing statement dari Kak Febri nih untuk teman-teman sahabat kakak semua di sini. Silahkan Kak Febri. Oke. Iya, buat teman-teman, sahabat kakak semuanya, untuk kita bisa sebagai anak-anak muda, sebagai perempuan, mulailah menurut saya kita bisa untuk membawa perubahan buat desa kita, buat lingkungan sekitar kita, mulailah dengan
apa yang kita punya, uh, ketika kita punya keterampilan, ketika kita punya pengetahuan, ketika kita punya kemauan, itu semua adalah titipan yang diberikan kepada kita. Untuk itu bagaimana kita menggunakan setiap apa yang kita punya itu boleh menjadi manfaat buat orang lain. Mulailah dengan hal kecil, langkah kecil yang bisa kita lakukan, dan mulailah dari lingkungan terdekat kita. Kalau teman-teman ada di kampung, bisa mulai dari kampung. Kalau teman-teman ada di manapun, bisa mulai dari lingkungan terdekat teman-teman. Dan juga ayo kita juga bisa pengaruhi teman-teman kita, sekitar kita, terutama anak-anak muda, untuk juga mau mengambil langkah yang sama, mulai bermanfaat, dan mulai mau berkontribusi buat sekitarnya. Tetap semangat teman-teman, sahabat kakak, semoga lancar kuliahnya, dan mudah-mudahan ada salah satu, salah dua, salah tiga, ataupun semuanya yang anak-anak muda yang malam ini bisa join di live ini, nantinya bisa jadi pembawa-pembawa perubahan, agen-agen perubahan di kampungnya masing-masing. Tetap semangat, terima kasih banyak Dinda dan juga Terima sahabat kasih kakak. banyak Kak Febri, keren banget, luar biasa. Thank you ya Kak Febri ya. Kita ketemu lagi di lain kesempatan pastinya. See you Kak Febri. Terima kasih Iya, Dinda. terima kasih Kak Febri. Baik, teman-teman sahabat kakak semua, terima kasih ya teman-teman ya sudah join live pada malam hari ini. Terima kasih atas semangatnya, antusiasmenya, menyimak dari awal hingga akhir. Story dari Kak Febri luar biasa. Terima kasih teman-teman semua. Dan untuk sahabat kakak semua, jangan lupa untuk follow terus, pantengin terus Instagram dari Yayasan Kokalbe, karena Yayasan Kokalbe akan membuka kembali program-program beasiswa lainnya. Jadi sahabat kakak bisa cek info secara berkala lewat media sosial dan website dari Yayasan Kokalbe. Oke, cukup sekian teman-teman. Mohon maaf apabila saya memandu teman-teman banyak salah kata atau kurang berkenan di hati sahabat kakak semuanya. Terima kasih dan selamat malam. See you. Bisa di ini ya, nggak bisa di mati.